Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman, juga sahabat setiaku semuanya ya, dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian ya selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan, dan untuk kali ini saya akan sharing tentang perbanyakan dari tanaman sakura. Sakura yang berada di tempat aku ini merupakan sakura lokal ya teman-teman, yang disebut juga dengan sakura Indonesia. Bunga sakura ini banyak sekali tumbuh ya teman-teman di negara kita, bahkan di daerah-daerah ya, di pinggir-pinggir jalan, dan juga ditanam oleh warga di rumah-rumah termasuk saya teman-teman ya, karena bunganya yang cantik ya, warnanya lembut ya teman-teman, dan varian warnanya itu ada yang pink seperti ini, ada yang putih, dan juga agak merah ya teman-teman. Kalau ini kan pink ya, tapi ada juga yang lebih merah ya teman-teman ya. Ini lebih ke arah oranye ya teman-teman ya, ke arah oranye, dan ada yang pink ya, seperti agak ke arah putih ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bila mana melewati jalan dan di tepian ya, badan jalan banyak tumbuh dan ditanam pohon-pohon sakura ini. Ini biasanya merupakan tanaman yang sudah tinggi, merupakan batang dan pohon yang besar ya teman-teman. Tapi banyak juga kita lihat di kios bunga, di nursery itu juga menjual dari bunga sakura lokal ini yang ditanam di polybag kecil-kecil teman-teman ya. Terbersit dalam pikiran seperti apa ataukah bagaimana ya cara untuk perbanyakan dari tanaman sakura ini ya. Nah, untuk perbanyakan tanaman sakura ini ada dua teman-teman yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita pakai dengan cara cangkok ya teman-teman ya. Dan yang kedua, ini bisa dengan cara stek batang. Nah, nanti teman-teman akan kita coba ya untuk perbanyakan dari tanaman sakura ini yang akan kita stek ya dari cabang ya teman-teman. Jadi hanya ranting aja, dari rantingnya, jadi bukan pohonnya ya, di rantingnya saja. Nanti kita akan potong secara meruncing ya teman-teman ya, atau potong miring ya teman-teman ya, agar supaya nanti untuk menanam di media itu akan lebih mudah. Jadi tidak dari batangnya, melainkan dari ranting ya, dari cabangnya ini. Waktu itu saya hanya beli satu pot kecil saja teman-teman ya, dan warnanya waktu itu putih. Tapi makin kesini warnanya ini jadi mutasi, warnanya tidak putih lagi, tapi menjadi pink muda ya teman-teman. Tapi sama saja lembut dan sama-sama cantiknya.
Oke teman-teman, nanti kita akan potong beberapa dari tangkai dan ranting bunga sakura ini, dan nanti akan kita stek ya, stek batang namanya, dan nanti kurang lebih sekitar 1 bulan ini nanti akan mulai tumbuh tunas mudanya, daunnya mulai bermunculan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk menyiram dan juga memberikan pupuk ya, minimal dari limbah dapur seperti cucian air beras dan juga rendaman dari kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Sakura ini sebelum bermekaran seperti ini teman-teman ya. Dan bila sudah mekar seperti ini bunganya, sangat cantik sekali teman-teman. Nah ini agak pink pucat ya teman-teman. Ini dulu warnanya putih dan mutasi jadi seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lakukan ya untuk pemutukan dan ambil beberapa ranting yang nanti akan kita tanam di media baru. Bunga sakura ini juga merupakan bunga yang karakternya panas seperti bunga asoka, bunga bougainville, mawar, dan bunga alamanda. Jadi nanti setelah hidup ya dari stek batang dan sudah mulai tumbuh, maka tanaman ini harus ditaruh di paparan sinar matahari. Nah kemarin itu untuk tanaman sakura ini saya letakkan di bagian samping rumah ya teman-teman, dan karena saat sekarang itu ada bangunan yang tinggi, maka paparan sinar matahari itu tidak bisa menembus, sehingga aku lihat tanaman sakura ini kurang begitu rimbun ya bunganya. Dan walaupun di halaman belakang ini agak teduh, tapi untuk siang hari masih sampai ya paparan sinar matahari itu masih tembus sampai di sini ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kita mau ambil batangnya ya untuk bunga sakura ini. Sekian aja ya teman-teman. Nah ini hanya rantingnya tapi bukan batangnya ya. Kita akan praktekkan ini. Nah ini aja teman-teman ya, kita mau stek ya, dan kita akan tanam di media ya teman-teman. Nanti bunganya seperti ini banyak, dan ini masih banyak sekali ya untuk kenapnya yang sebentar lagi juga akan bermekaran. Nah ini kemarin saya taruh di halaman samping teman-teman, yang sama sekali tidak mendapatkan paparan sinar matahari ya, karena ada bangunan ya teman-teman, gedung yang lebih tinggi, sehingga sakura ini yang harusnya mendapatkan paparan matahari jadi tidak mendapatkan paparan matahari sama sekali. Dan akhirnya aku pindah beberapa batang ya pohon, termasuk ini teman-teman yang bunganya mulai rimbun ya. Ini walaupun di halaman belakang ini memang ada paranet dan juga agak teduh ya, tapi untuk siang hari di tempat ini masih bisa ya matahari menembus sampai di sini. Dan ini mulai tumbuh bunganya dan juga mulai subur. Nah teman-teman, yuk kita sudah potong ya 3 tangkai, 3 ranting ini, dan akan kita lakukan ya stek ya. Ini ya teman-teman.
untuk pemotongannya ini kita harus cara gini ya teman ya, seperti ini ya. Selain mudah untuk kita tanam, ini agar segera bisa bertumbuh ya teman-teman ya. Dan akarnya ini nanti kalau kita potong miring ini akan segera keluar dari akarnya. Nah, satunya lagi ini ya teman-teman, kita akan potong daun-daunnya ini ya. Nah, nanti akan kita tanam dan nanti akan keluar untuk daunnya ya. Pengalaman waktu itu sekitar 1 bulan sudah keluar daun ya teman-teman ya. Jadi harus kita potong miring seperti ini. Dan satu lagi ini teman-teman ya, kita potongi ya teman-teman yang ranting-ranting yang ada daunnya sampai benar-benar tidak ada daunnya. Nah, teman-teman memotongnya seperti ini ya. Dan untuk pengukuran kehidupan ini kita berikan ini ya, olesi bawang merah ini teman-teman ya. Ini nanti akan mempercepat untuk pengakaran ya teman-teman, dan juga bisa membunuh seperti bakteri ya yang nantinya akan menggagalkan ya pengakaran. Dengan demikian nanti batang dan akar ini akan menjadi sehat ya teman-teman. Nah, seperti ini, cukup seperti ini teman-teman. Dan langsung ya, ini untuk medianya saya menggunakan dari tanah yang sudah lama ya teman-teman, yang kita campur dengan sekam bakar, ada pakis juga ya, dan ada sedikit kompos teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki media seperti sekam bakar atau mungkin apa namanya ya, yang lain-lain, jadi kita bisa menggunakan media seadanya ya teman-teman. Tapi nanti harus diiringi dan dibarengi dengan dilakukan pemupukan. Nah, untuk batang yang sudah kita olesi dengan bawang merah ini merupakan batang yang berada di bawah yang kita tancapkan di media seperti ini ya teman-teman. Seperti ini juga sama, jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat ada tunas-tunas setelah nanti dari persemaian ini selama kurang lebih 1 bulan ya teman-teman ya. Setelah 1 bulan ini nanti akan muncul ya daun dan tunas-tunas baru teman-teman. Dan nanti untuk perbanyakan ini ya teman-teman bisa ya memotong ya dengan sebanyak-banyaknya dari pohon. Kalau pohonnya sudah besar itu bisa ya kita melakukan perbanyakan lebih banyak ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, pokoknya daun ini harus kita hilangkan ya. Nah, setelah kita tanam di media ini ya teman-teman, maka untuk batangnya ini ya, agar tidak terlalu terkena paparan sinar matahari atau air hujan, bisa kita lindungi ya dengan kantong plastik ya teman-teman. Kantong plastik seadanya saja seperti ini agar lebih aman dan juga tidak ada serangan hama atau mungkin juga seperti hama yang lain ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita tutup dengan plastik ini lebih aman.
dengan kita tutup plastik seperti ini, seperti paparan sinar matahari ataupun air hujan, ini batangnya tidak akan terkena sehingga aman ya teman-teman ya. Ini saja. Sehingga tidak ada predator yang akan mengganggu dan juga hama ya teman-teman, seperti ini. Dan jangan lupa setelah kita tanam ke media ini dan kita bungkus dengan plastik ini, kita lakukan penyiraman. Kita lakukan penyiraman untuk medianya teman-teman ya, agar supaya tidak terjadi dehidrasi. Dan mungkin kalau cuaca ini memang panas, ini bisa kita lakukan penyiraman ini sehari sekali ya teman-teman. Hari ini kita siram, besok, lusa ya, pokoknya untuk medianya ini harus lembab. Nah teman-teman, setelah ini nanti 1 bulan ini nanti akan tumbuh ya teman-teman, tunas-tunas baru. Nah kita akan lihat contohnya. Untuk yang berada di pot besar di sebelah kita, ini sudah kita tanam sekitar 1 bulan yang lalu. Coba kita buka. Nah sudah keluar daunnya ya teman-teman. Ini sudah 1 bulan dan ini sudah kita buka saja. Nanti untuk penyiraman tetap saja teman-teman, walaupun sudah kita buka, ini kita lakukan setiap hari ya teman-teman ya. Nah karena ini medianya dan potnya besar, saya tanam 2 batang ya, 2 batang teman-teman. Jadi nanti biar kelihatan rimbun seperti ini. Nah teman-teman, saya kira demikian ya untuk perbanyakan dari bunga sakura lokal atau bunga sakura Indonesia. Nah teman-teman, selamat mencoba, dan bila teman-teman di rumah memiliki bunga sakura ya, kalau di tempat saya ada yang saya tanam di pot-pot seperti ini teman-teman, dan juga di depan rumah dan di samping rumah itu juga sudah besar-besar ya, sudah menjadi batang pohon yang besar-besar. Jadi kalau lagi berbunga itu serempak sangat cantik sekali ya, walaupun bunganya ini tidak lama bermekarannya, tapi dia itu selalu muncul bunga-bunganya. Dan seperti ini teman-teman, bunganya itu banyak sekali ya, kemeruyuk seperti ini ya teman-teman, seperti yang berada di ujung sana itu. Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa mencoba ya, dan ini hanya sekedar sharing ya dari pengalaman, karena makin kesini bunga sakura ini semakin banyak penggemarnya, termasuk saya waktu itu sangat ingin sekali memiliki bunga sakura ya, dan terlihat sangat cantik teman-teman, bisa mengisi halaman, pekarangan dan juga taman ya, karena warna bunganya itu sangat lembut, sangat mempesona. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya perjumpaan kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk selalu support dan dukung channel Anik Flower Garden ya teman-teman ya, dan jangan lupa ya untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap nambah panas.